7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lambang Nusa Tenggara Timur berbentuk perisai dengan 5 sudut yang memiliki arti perlindungan rakyat dan juga 5 sila Pancasila. Dalam perisai terdapat bintang, komodo, padi, kapas, tombak, dan pohon beringin, serta adanya angka 1958 yang menandakan tahun berdirinya daerah ini menjadi sebuah provinsi. That live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland. Desa Boti terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Boti cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan dari luar negeri. Suku Boti merupakan salah satu kerajaan tertua dan masih tinggal satu-satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Suku Boti dipimpin oleh Raja Boti yang bernama Raja Namedong. Masyarakat suku Boti masih menganut kepercayaan aliran nenek moyang mereka, yaitu dinamisme, di mana mereka percaya akan adanya dewa bumi, yaitu Uwispah, dan juga dewa langit Uwisnino. Untuk dapat terus menjaga dan menjalankan adat serta kepercayaan mereka, anak-anak dalam satu keluarga itu dibagi dua. Separuh dari anak-anak mereka diperbolehkan bersekolah, sementara yang lain tidak diperkenankan. Tujuannya agar mereka dapat teguh memegang adat tradisi mereka. Aturan pendidikan bagi anak-anak Boti bertujuan agar terciptanya keseimbangan antara kehidupan masa sekarang dengan kehidupan berdasarkan adat dan tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka. Banyak dari warga suku Boti yang tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah Dawan. Namun demikian, bahasa bukanlah penghalang bagi warga Boti untuk menyambut tamu-tamu mereka yang datang ke desa mereka. Masyarakat suku Boti begitu banyak memiliki kebudayaan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah konde rambut pria. Konde rambut yang dimiliki oleh pria di suku Boti menunjukkan keunikan serta ciri khas mereka tersendiri. Pria yang sudah berkeluarga, letak kondenya berada di atas ataupun tepat di bagian atas tempurung kepala. Sedangkan untuk pria yang belum berkeluarga, letak kondenya di bawah atau di bagian belakang kepala. Rambut panjang yang dimiliki oleh pria suku Boti merupakan gaya hidup, namun memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan kepercayaan. Desa Boti sendiri merupakan desa pariwisata yang menampilkan adat istiadat mereka yang masih turun-temurun. Desa Boti yang terletak pada Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur ini sangat banyak diminati oleh masyarakat luar daerah dan juga masyarakat luar negeri. Salah satu potensi wisata alam di desa Boti yaitu Gua Konobau. Gua ini memiliki kedalaman hampir 1 km
dengan aliran sungai di sepanjang lorong Ngarai. Gua ini menawarkan keindahan alamnya dan keunikannya yang mungkin tidak ada di tempat wisata yang lain. Dinding gua ini berwarna coklat dengan corak yang sangat unik. Tradisi kematian oleh adat Boti terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pemberitahuan tentang adanya warga yang meninggal kepada Raja Boti. Yang kedua, prosesi penguburan dengan menggunakan 2 batang kayu dan juga kain penutup jenazah yang sangat sederhana. Dan yang ketiga yaitu upacara adat hari keempat dengan menyembelih 2 ekor babi dan juga sirih pinang untuk dimakan bersama-sama. Napoitan liana bermakna mengeluarkan bayi. Bayi yang telah lahir pada waktunya harus keluar rumah untuk mengenal dunia luar. Biasanya digelar setelah 4 hari 4 malam bayi lahir dan menginap di dalam uma kubu atau rumah bulat. Ritual Napoitan liana sudah dimulai nih. Orang tua bayi sudah komplit bersama tetua adat dan saudara laki-laki dari ibu sang bayi. Nah, selama ritual adat, sang bayi akan diberi hiasan daun beringin yang ditusuki lidi. Tujuannya sih agar bayi terlindungi dari panas matahari dan hujan seperti pohon beringin yang bersifat teduh. Bayi juga diberi kalung sebagai simbol pengharapan hidup yang lebih baik kelak. Sang bayi lalu digendong dengan cara bergiliran oleh para tetangga yang datang. Pertama kalinya bayi mengenal dunia luar dan diperkenalkan kepada seluruh warga. Karena jenis kelamin bayi perempuan wajib dibawa ke dapur dengan membawa niru berisi jagung dan kapas. Jagung adalah bentuk harapan ketika dewasa bayi pandai mengolah makanan, sedangkan kapas adalah harapan agar bayi menenun membuat pakaian. Uniknya, plasenta bayi di Boti disimpan. Jika milik bayi perempuan akan diletakkan di atas pohon kapas dan kelak akan menjadi wanita yang rajin. Basuh kepala bayi dengan air untuk menjaga keselamatannya. Jangan harap melihat peralatan modern di pemukiman Boti Dalam. Semua yang ada adalah hasil kreativitas suku Boti. Peralatan makan dan minum menggunakan bahan tempurung kelapa, tempat airnya dari bambu. Sementara untuk memasak menggunakan periuk, serba tradisional, serba alami. Memasak makanan juga nggak ribet, nggak perlu bumbu macam-macam, cukup diberi garam saja. Jagung menjadi makanan pokok. Aneka kudapan juga bisa dibuat, salah satunya kue jagung. Cara membuatnya juga simpel. Sebisa mungkin segala kebutuhan hidup dipenuhi tanpa membeli. Makanya kemandirian begitu terasa di Boti. Untuk membuat kue jagung ditumbuk hingga halus. Soal dapur, perempuanlah yang berkuasa. Untuk menu harian dan cemilan, Mamak Rajalah yang mengaturnya. Mamak Raja adalah adik dari Raja Boti. Jika jagung sudah halus, ditapis untuk mendapatkan butiran lembut yang bersih. Jika masih kasar, ditumbuk kembali. Tepung jagung halus kemudian dibuat adonan lalu digoreng menggunakan minyak kelapa. Untuk membuat kue jagung memang sengaja menggunakan dapur di dalam rumah. Dapur di dalam juga berfungsi sebagai ruang pengawetan makanan, di mana bibit jagung dan sohun digantung di atasnya agar terkena asap dapur. Bibit jadi awet sampai 1 tahun ke depan. Dapur di luar rumah khusus untuk memasak nasi dan sayuran dalam jumlah yang banyak. Biasanya ketika ada upacara adat. Jagung yang digoreng diangkat dan diletakkan pada mangkok dari batok kelapa di atas niru, lalu ditutup dengan tobe.
Kue jagung menjadi kudapan di pagi dan sore hari, disantap sebagai cemilan sebelum berangkat bekerja ke ladang, dan juga menjadi salah satu makanan khas suku Boti.